Prabowo, saya mau mengajukan aspirasi lagi. Yang pertama, hapus itu biaya ADM tabungan di setiap bank. Bank-bank ini kalau kita nyimpan uang kan dia ambil itu biaya ADM, dia pungut biaya ADM setiap bulan. Nah, itu merugikan masyarakat, merugikan saya. Lama-lama tabungan saya habis, ya kan? Jadi kalau tabungan itu dikenakan ADM, bayangin aja tuh berapa juta tuh penabung di Indonesia nih. Ada yang 35 di Himbara itu kan banyak tuh penabung. Ada yang 30 juta penabung, ada yang 170 juta penabung. Bayangin aja tuh kalau 35 juta penabung. Masing-masing berapa sekarang? 10 ribu apa 12 setengah itu? Bisa kalau 10 ribu berarti 350 miliar. Nah, kalau 12 setengah lebih lagi dari itu. Berapa? Bisa 400 lebih itu. M. Dari situ aja dia udah bisa menggaji karyawan di situ. Akibatnya kan orang-orang di situ malas ngasih kredit. Nah, itu juga akhirnya nanti merugikan negara lagi tuh, menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Karena orang malas ngasih kredit, nggak terlalu gencar dia memberikan kredit. Gara-gara apa? Dari uang tabungan aja, uang ADM aja, dia udah bisa menggaji karyawannya di situ. Datang kita gaji pula direksinya sama sama komisarisnya itu mahal-mahal. Untuk apa itu? Tambah konyol lagi itu. Jadi kita menggaji orang yang sebenarnya nggak ada keahlian pun dia bisa duduk di situ. Jadi kita membayar sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Jadi kalau ada ADM di situ, yang pertama itu merugikan masyarakat, yang kedua menghambat pertumbuhan kredit, karena orang tuh jadi malas. Nah, yang ketiga, sia-sia kita bayar direksi sama komisaris itu mahal-mahal. Itu apa? Kita taruh aja di situ tamatan SD, dikasih aja dia ininya, dikasih aja di situ protokolernya apa. Nah, kalau datang pagi, duduk-duduk di situ minum kopi aja, pakai cemilan. Nanti siang makan siang. Udah, nanti sore pulang. Udah gitu aja dia tiap hari kerja. Dia nggak ada kebijakan apa-apa pun. Ini bank hidup. Karena apa? Karena dia dapat uang dari ADM penabung. Jadi sia-sia itu banyak rugi, merugikan. Jadi dihilangkan itu ADM tabungan. Baru berputar kepala si direksi itu. Berpikir dia, bagaimana caranya supaya dia bisa hidup. Nah, gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Itu salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi, salah satu penghambat pertumbuhan kredit. Nah, itu hapus itu tabungan. Jadi meskipun itu purbaya diletakkannya uang situ 200 D. Saya khawatir itu. Nanti orang-orang ini alah pemalas dia. Yang kedua, tentukan pasar. Harus segera itu tentukan pasar untuk tentukan pasar siapa-siapa aja yang akan diberikan kredit. Kelas-kelas yang mana itu. Karena kalau tidak ditentukan dari sekarang, itu berbahaya. Uang udah numpuk di bank itu. Jangan sampai, ini kan ada perintah nih. Artinya diharapkan si Purbaya supaya uang ini tersalur ke kredit ini. Terjual lah uang itu. Nah, saya khawatir ini. Nanti dijual ke kelompok-kelompok yang besar. Nanti kalau ke kelompok-kelompok yang besar, macet dia di situ. Aduh, balik lagi nanti kasusnya kayak BLBI. Jangan sampai itu terulang. BLBI itu kan itu akibat daripada memberikan kredit itu, menyalurkan kredit ke kelompok-kelompok dia, kelompok-kelompok bankir itu, kelompok-kelompok usaha itu. Begitu bangkrut itu, terjadi deh kolaps itu bank itu kan. Nah, begitu bank itu mengalami defisit, keluarlah BLBI, bail out, digelontorkan lagi uang itu. Kan begitu. Itu berbahaya. Jadi harus segera itu ditetapkan di situ. Nah, kemudian sebagai shock terapi, diperiksa itu. Kirim auditor. Auditornya jangan dari bank itu. Kalau auditornya itu dari bank itu sendiri, ya mereka nggak mau periksa sampai dalam-dalam. Auditornya dari luar bank itu. Dari luar bank itu. Perintahkan, cari kesalahan proses kredit macet ini. Kredit-kredit yang macet itu dicari kesalahannya. Ini sebagai shock terapi supaya yang 200T ini disalurkan itu dengan benar. Karena ada beberapa contoh sudah, kalau ada kredit macet bakal diperiksa. Itu untuk mencegah itu.
Jangan sampai prosedurnya itu ada yang dilompatin. Kemudian jangan sampai uang itu masuk kepada kelompok-kelompok besar. Perusahaan-perusahaan kakap tuh besar tuh. Jangan sampai masuk ke kelompok kredit-kredit fiktif. Itu. Sebelum terlambat, ini baru berapa hari nih. Jangan sampai itu terjadi. Tentukan itu, kemudian kirim jaksa di situ. Periksa. Kirim auditor dulu. Sesudah nanti auditor menemukan itu, baru dampingi sama jaksa. Rawan itu, rawan. Uangnya besar itu. 200 ribu miliar itu. Rawan itu. Ada yang dapat 55 ribu miliar. Coba, berapa kantor cabangnya? Berarti satu kantor cabang itu bisa berapa tuh harus menyalurkan kredit. Jadi ujung-ujungnya nanti langkah-langkah frustasi mereka demi performance dia di hadapan Menkeu, di hadapan Pak Prabowo, indah dia, keren dia. Nanti dia berusaha supaya cepat itu menyalurkan, dikasihnya itu nanti ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, satu perusahaan nanti ada yang dapat kredit 100 miliar, ada yang dapat kredit jadi cepat prosesnya. Padahal tujuan kita kan untuk meningkatkan pertumbuhan. Meningkatkan pertumbuhan itu harus ke UMKM. Kreditnya itu nggak besar-besar, itu semua di bawah 1 M per kepala, per nasabah itu di bawah 1 M itu rata-rata. Bahkan di bawah 100 juta, di bawah 500 juta lah. Itu. 100 juta itu udah hebat itu. Kalau UMKM. Jadi kan peruntukan itu kan untuk bisnisnya, bukan untuk dia beli mobil, bukan dia mau beli rumah, mau beli villa kan bukan, tapi untuk bisnisnya. Kalau untuk bisnis ini paling-paling ngasih kredit itu nggak banyak-banyak itu. UMKM, mikro ya, diprioritaskan untuk mikro, kecil, menengah. Karena itu yang menciptakan pertumbuhan itu. Kalau yang besar-besar itu, ya kalaupun ada ya 1-2 lah, jangan terlalu banyak. Oke, gitu aja Pak.